Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Alehim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 25 Maret 2022. Jadilah pembawa sukacita. Bacaan liturgi hari ini diambil dari bacaan pertama kitab Yesaya 7 ayat 10 sampai dengan 14 dan dilanjutkan bab 8 ayat 10. Bacaan kedua Ibrani 10 ayat 4 sampai dengan 10 dan Injil Lukas 1 ayat 26 sampai dengan 38. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, tidak kita pungkiri di dalam kehidupan kita ini saudara, apalagi di zaman teknologi yang canggih ini, kita sering mendapat kabar yang bermacam-macam. Dan tak sedikit pula dari kita semua dengan mudahnya menyebarkan kabar hoax, kabar buruk yang membuat banyak orang panik. Hari ini saudara adalah 9 bulan sebelum kelahiran Yesus. Gereja Katolik merayakan penjelmaannya dengan merayakan hari raya kabar sukacita. Di mana di dalam Injil hari ini saudara, Maria mendapat salam dan kabar dari malaikat Gabriel. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Lukas 1 ayat 30 sampai dengan 31. Saudaraku yang terkasih, awalnya Maria panik saudara, gelisah dan takut karena dia masih perawan dan belum menikah. Tetapi malaikat meneguhkan dirinya, dan lagi dia adalah seorang gadis yang beriman. Dia sungguh setia, taat dan takut akan Allah. Maka dengan penuh kerendahan hati kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lukas 1 ayat 38. Dari kesetiaan dan ketaatan Maria, saudara, mau menerima kabar sukacita ini, maka lahirlah Sang Juru Selamat dari rahimnya, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Maria mau ambil resiko berat, mau menanggung malu selama kehamilannya. Dan Maria pun menyimpan dalam nubuat dari Simeon. Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Lukas 2 ayat 34 sampai dengan 35. Saudaraku yang terkasih, apa yang dinubuatkan oleh Simeon menjadi kenyataan di dalam kehidupan Maria saudara. Sebagai ibunda dari Yesus, Maria melihat sendiri penderitaan yang dialami oleh anaknya Yesus Tuhan kita. Bahkan dirinya sendiri melihat bagaimana Yesus wafat tergantung di kayu salib. Apa yang dialami Maria ini adalah sukacita yang membawa keperihan saudara. Kepedihan namun menghasilkan buah yang tak terhingga. Dari kesetiaan, ketaatan seorang Maria membuahkan keselamatan bagi dunia. Dan inilah kesukaan besar. Kita perlu bersyukur saudara, karena sukacita yang dibawakan oleh malaikat dan ditanggapi oleh Maria dengan penuh kerendahan hati. Dalam perenungan hari ini di dalam masa Prapaskah, masa olah batin saudara, mau mengajak kita semua untuk merefleksi diri kita. Apakah saya seorang pembawa berita-berita buruk bagi semua, bagi sesamaku?
Apakah saya seorang pembawa kabar hoak bagi sesama yang membawa kepanikan? Kita semua dipanggil, saudara. Kita dipanggil menjadi malaikat-malaikat Gabriel, di mana mampu menjadi pembawa kabar sukacita bagi semua orang. Kita juga mau seperti Maria yang penuh kerendahan hati, saudara. Setia dan taat kepada Allah dengan mau berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Saudaraku, kita juga mau merenungkan apa yang disampaikan Paulus dalam suratnya pada hari ini. Sungguh, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Ibrani 10 ayat 9. Biarlah ini boleh menjadi pegangan kita, saudara. Menjadi acuan dan pedoman cara hidup dan cara bertindak kita dimanapun dan kapanpun, di mana saja kita berada. Marilah kita mau hidup dan bertindak dengan rendah hati dan taat. Karena dengan demikian cara hidup dan cara bertindak kita sungguh menjadi kabar sukacita. Dan marilah kita juga mau lihat dan akui dengan penuh kerendahan hati dan ketaatan yang dihayati dan hidup dalam diri saudara-saudari kita, serta kemudian kita sebarluaskan, saudara, dimanapun kita berada atau kemanapun kita pergi. Kasih Allah yang besar melalui putranya Tuhan kita Yesus Kristus, yang rela menderita wafat di atas kayu salib dan bangkit pada hari ketiga, menyelamatkan kita semua dan dunia. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom aleihim.